Sudut elevasi dan sudut depresi. Apa itu sudut elevasi? Sudut elevasi adalah sudut yang dibentuk oleh arah horizontal dengan arah pandangan mata pengamat ke arah atas. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini. Ya, ini arah horizontal. Ya. Nah, ini arah ini. Pengamatnya matanya ke arah atas. Nah, arah atasnya ke sini. Nah, ya. Nah, sudutnya yang di sini. Ini disebut dengan sudut elevasi. Nah, sekarang sudut depresi adalah sudut yang dibentuk oleh arah horizontal. Kita bikin lagi arah horizontal seperti ini. Ya, dengan arah pandangan mata pengamat ke arah bawah. Nah, matanya sekarang ke arah bawah. Nah, ini horizontalnya. Nah, ini arahnya. Nah, ini kita tarik garis ke sini. Nah, ini disebut dengan sudut depresi. Beta sama dengan depresi. Nah, sekarang apa hubungan antara alfa dan beta? Ini alfa nih. Ya, kalau kita gambarkan dalam satu gambar. Yang di sini alfa, ya. Nah, kemudian betanya kita tarik garis ke sini. Ini arah horizontalnya. Nah, ini kan apa namanya? Matanya arah bawah, yang satu lagi arah atas ke bawah, dari bawah ke atas. Di sini yang beta. Nah, kalau ketemu sudut yang berseberangan, maka sudut itu sama besar. Jadi sebenarnya alfa itu sama dengan beta. Ini kan berseberangan ya. Ya, jadi perbedaannya cuma arah pandangan pengamat saja. Satu dari bawah ke atas, yang satu lagi dari atas ke bawah. Gitu ya. Selanjutnya, kalau seandainya kita punya segitiga, segi-siku, kita namai segitiga ABC, sudutnya adalah alfa, maka secara geometri, ada nilai perbandingan suatu sisi dari segitiga, ya, namanya adalah trigonometri. Yang mana, ya, sin alfa. Ini dibaca sinus alfa, sama dengan, ya, sisi depan, saya tulis depan saja, sisi depan per sisi miring. Ya, sisi depan maksudnya sisi depan sudut, ya. Nah, sisi depan sudutnya ini sudutnya depannya ya BC. Per sisi miringnya udah kelihatan jelas ya. Ini AC. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua ada kosinus, ditulis cos. Alfa sama dengan samping, artinya sisi samping sudut per miring. Nah, samping sudut ya ini, sisi AB. AB per miringnya AC. Ya, kemudian yang ketiga, yang terakhir, tangen alfa. Ditulis tan alfa. Depan, sisi depan sudut per sisi samping sudut. Depannya apa? Ya, BC. Sampingnya apa? AB. Nah, sekarang gimana kita mengingat ini supaya tidak susah? Nah, ingat aja, sin, ya, ini kan depan miring ya, kita ambil demi, gitu. Sin, depan miring, sin demi. Kemudian, cos, ya, kita ambil sami, samping miring. Kemudian tangen, desa, depan per samping. Nah, gitu ya cara ngingatnya. Sekarang kita akan menentukan nilai sudut-sudut istimewa untuk sin, cos, dan tangen. Ya. Nah, ini nilai sudutnya adalah alfa. Kita buat di sini alfa. Ya.
Sudut istimewanya yang pertama ada 0, kemudian ada 30 derajat, 37 derajat, 45 derajat, 53 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, di sini ada sin, ada cos, dan ada tangen. Nah, sin 0 nilainya 0. Saya bedakan warnanya aja. Sin 0 nilainya 0. Ini dibacanya sin 0 sama dengan 0. Sin 30 sama dengan setengah. Sin 37 sama dengan 3/5. Sin 45 sama dengan setengah akar 2. Sin 53 sama dengan 4/5. Sin 60 sama dengan setengah akar 3. Sin 90 sama dengan 1. Nah, untuk cos, ya. Nah, ini kebalikan dari sin. Kita tulis mulai dari 1 dulu. 1, ya. Nah, yang ini 1/2 akar 3. Kemudian 4/5. Selanjutnya, ini setengah akar 2. 3/5. 1/2 dan 0, ya. Jadi nilai sin dari 0, setengah, 3/5, sampai 1. Nah, cosnya kebalikan dari 1 dulu, ditulis ya. Setengah akar 3, 4/5, dan sampai 0. Paham ya? Nah, kemudian untuk tangen, nah ini adalah pembagian antara sin dan cos. Tangen 0 itu sama aja dengan sin 0 dibagi dengan cos 0. 0, ya. 0 dibagi 1, ini sama dengan 0. Jadi tangen 0, ini sama dengan 0. Kemudian, tangen 30 derajat, ya. Tangen 30 derajat sama dengan sin 30 derajat per cos 30 derajat. Sin 30 derajat setengah, ya, per cos 30 setengah akar 3. Nah, setengah-setengah habis, tinggal lagi 1 per akar 3. Kita kali dengan akar 3 per akar 3. Sama dengan 1/3 akar 3. Jadi, tangen 30 derajat, 1/3 akar 3. Kemudian selanjutnya, tangen 37. Artinya, sinnya ini 3/5 dibagi dengan 4/5. Nilai cosnya, ya. Nah, ini gimana? 3/5. Kalau merubah jadi perkalian, di sini kali, maka 4/5 jadi 5/4. 5 coret ya, tinggal lagi 3/4. Paham? Oke, kemudian tangen 45. Artinya, sin 45 kan setengah akar 2, cos 45 derajat juga setengah akar 2. Jadi kalau dibagi ya dapat 1. Ya. Nah, kemudian tangen 53 derajat, artinya sin 53 kan 4/5. Dibagi dengan cosnya 3/5. Sama dengan 4/5 dikali, ya kita balikkan, 5/3. Jadinya adalah 4/3, karena 5-nya habis. Di sini 4/3. Nah, kemudian tangen 60 derajat, itu adalah pembagian dari 1/2 akar 3 dibagi dengan 1/2. Nah, tinggal lagi akar 3. Tangen 90, itu adalah sin 90, 1, cos 90, 0. 1 dibagi 0 adalah tak hingga. Ya. Nah, di sini tak hingga. Nah, ini nggak perlu dihafal semua. Ya. Cukup hafal sin saja. Nah, untuk menentukan nilai cos, kalau hafal sinnya, ya tinggal dibalik aja. Ya kan? Kalau sin mulai dari 0 sampai 1, nanti cosnya dibalik. Nulisnya dari sini, ya sampai 0 gitu ya. Kemudian untuk menentukan nilai tangen, bagikan antara nilai sin dan cos.
Tangan 0, 0 bagi 1, 0. Gitu ya. Jadi nggak perlu dihafal semua. Ya, saya juga hanya hafal sin saja, nggak hafal semuanya. Jadi, banyak cara untuk kita mengingatnya. Tapi kalau untuk menentukan nilai tangan, teman-teman harus paham pembagian seperti ini ya. Nah, ini saya sudah buat video saya sebelumnya tentang pecahan. Ada perkalian pecahan ya, ada pembagiannya, ada pengurangan, dan ada penjumlahan. Nah, oke ya. Nah, sekarang kita bahas contoh soalnya. Andi berdiri tegak pada jarak 10 akar 3 meter dari kaki sebuah pohon besar yang tumbuh. Ini ada pohon. Nah, anggaplah pohonnya seperti ini. Nah, ini adalah tanah misalnya ya. Di sini. Jika tinggi Andi, nah ini Andi. Nah, ini Andi. 1,6 meter dan melihat ke puncak pohon dengan sudut elevasi 60 derajat. Jadi di sini matanya dia lihat pohon dengan sudut 60 derajat. Sudut elevasinya 60 derajat. Ya. Tentukan tinggi pohon tersebut. Nah, tinggi Andi kan 1,6 meter nih. Nah, berarti sampai di sini pohonnya adalah 1,6 meter. Nah, tinggi ini, nah kita misalkan X, ya. Maka tinggi pohon kan totalnya 1,6 tambah X, gitu ya. 1,6 tambah X. Ini tinggi misalnya, ya. Nah, kita akan tentukan berapa X-nya nih. Nah, kira-kira kita pakai sin atau cos? Atau tangan? Oh ya, ini satu lagi yang diketahui, Andi berdiri tegak pada jarak 10 akar 3 meter dari kaki sebuah pohon besar. Nah, ini jaraknya adalah 10 akar 3 meter. Nah, untuk menentukan X ini, ya, si X yang ditanya, ya, yang diketahui sisi samping. Samping, ini samping ya. Samping. Samping sudut maksudnya, 10 akar 3 meter. Maka yang kita pakai adalah, ini yang ditanya depan, ya, depan samping. Desa, ya, depan samping tadi apa? Ya, tangan. Nah, tangannya tangan berapa? Tangan 60 derajat. Tangan itu tadi apa? Desa. Depannya X, sampingnya 10 akar 3. Ya kan? Nah, sehingga untuk menentukan X, ini kita kali silang ke sini nih. Ya. Nah, 10 akar 3 dikali dengan tangan 60 derajat sama dengan X. 10 akar 3 dikali dengan tangan 60, berapa tadi? Ya, akar 3. Ini sama dengan X. Kalau ada seperti ini misalnya, akar A dikali dengan akar A, ini sama dengan A. Ya, akarnya hilang. Jadinya adalah 10, ini akar 3 kali akar 3, ya 3. X sama dengan X. 30 sama dengan X. 30 apa? 30 meter. Maka tinggi pohon sama dengan ini tadi ya. 1,6 meter ditambah X. 1,6 meter ditambah 30 meter. Ini sama dengan berapa? 31,6 meter. Paham? Soal kedua, seorang anak dengan tinggi 160 cm berdiri pada jarak 12 meter dari kaki tiang bendera.
Ini ada bendera. Tambah aja lah ya. Nah, ini benderanya misalnya ya, di sini misalnya. Ini ada bendera di sini. Jaraknya dari tiang bendera adalah 12 meter. Ini si anaknya di sini. Nah, jaraknya ke sini dari tiang bendera adalah 12 meter. Jika sudut depresi dari puncak tiang terhadap anak adalah 45 derajat. Nah, ini ya. Katanya jika sudut depresi. Artinya sudut depresi ya di sini. Sini 45 derajat. Maka yang di sini kalau kita tarik garis ke sini juga 45 derajat. Ya, karena sudut berseberangan. Tadi sudut depresi adalah ini ya. Kalau seandainya ada pengamat melihat dari atas ke bawah, itu sudut depresi. Hubungannya bisa kita tentukan, yaitu sama. Sudut depresi dengan sudut elevasi itu sama. Ini depresi, ini yang elevasi. Nah, ya. Maka tinggi tiang bendera adalah tinggi anak tadi 160 cm, kita jadikan ke meter 1,6 meter. Jadi, sampai di sini, ini adalah 1,6 meter. Ini ke sini tadi adalah 12 meter. Kita anggap ini X, ya. Maka tinggi tiang bendera adalah, ya, X ditambah 1,6 meter. Nah, sekarang akan kita tentukan nilai X. Nilai X ini ada di depan sudut. Yang 12 meter ini adalah samping. Depan samping. Maka yang kita gunakan adalah tangan. Tangan berapa? 45 derajat. Yaitu sama dengan depannya X, sampingnya 12. Ini kalikan untuk menentukan nilai X, atau X sama dengan 12 kali tangan 45 derajat. 12 dikali berapa tangan 45? Ya, 1. Nah, sehingga X-nya adalah 12 meter. Sehingga tinggi tiang bendera ini sama dengan X tambah 1,6. X-nya 12 ditambah 1,6. Berapa? Iya, 13,6 meter. Jelas ya? Soal ketiga. Sebuah antena dipasang dengan tinggi tiang 8 meter. Ini ada tiang. Nah, di sini ada antena. Dan diberi penguat dari kawat dan membentuk sudut elevasi 30 derajat. Nah, jadi ada penahannya di sini. Kawat, ya. Nah, ini sudut elevasinya 30 derajat terhadap ini. Yang ditanya berapa panjang kawat? Yang diketahui tinggi tiang ini ya, 8 meter. Yang ditanya ini, miring. Ini kawat. Panjang kawat. Nih. Ya. Kan yang diketahui ini kan apa? Sisi depan. Yang di sini sisi miring. Depan miring, sin, ya, sin demi, ya kan? Sin demi, sin itu sama dengan depan miring. Artinya, sin berapa? 30 derajat sama dengan depan. Depannya berapa? 8. Per miring. Miring itu adalah panjang kawat. Ya, kalau kita kalikan ke sini, jadinya adalah panjang kawat dikali sin 30 derajat sama dengan
8. Ya, atau panjang kawat saja sama dengan 8 per ini, sin 30. Ya, ini 8, sin 30 berapa? Ya, per itu kan sama aja dengan bagi. Sin 30 setengah. Sehingga panjang kawat 8, kita rubah jadi perkalian, ininya dibalik, setengah kalau dibalik 2 per 1. 8 kali 2, 16 per 1, sama dengan 16 meter. Jadi, panjang kawatnya adalah 16 meter. Jelas? Soal keempat dan soal kelima sebagai soal latihan, ya. Silakan dikerjakan. Cukup sekian dulu pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.